Ya Kang. Ya, salam siang. Sehat selalu, jangan lupa minum air putih. Oke Bang, siap. Ini bininya. Siap. Ini bininya Bang. Ya Bang? Ini bininya yang dipoto. Iya Bang, iya. Nanti lagi Bang kalau mau diskusi kayak gini, saya sarankan pakai foto abang, jangan ada anaknya ya Bang ya. Oh, oke Bang. Oke, nggak apa-apa kalau sekarang ya Bang. Ini nanti lagi ya. Silakan Bang. Anda mau bertanya atau ditanya silakan. Gini Bang ya, biar jangan apa kita ya. Kan nih banyak nih, biar jangan saling menjatuhkan atau saling menghujat ya. Tapi ya kita ini biar tahu, biar orang abang meluruskan ya kan. Nah saya ini Bang mau bertanya ini Bang. Nggak Bang, abang kan udah framing kayak gitu. Sebelum abang bertanya, di sini kita hanya depend Bang. Depend. Kalau misalkan ada pihak lain yang menyerang tentang Islam, kita wajib dan kita berhak untuk melawan atau meluruskan. Gitu ya Bang? Ya, kita nggak ada niatan untuk menjatuhkan. Ya, siap. Oke? Ya silakan sekarang bertanya. Saya Bang mau bertanya nih gini. Ketika Islam ini Bang, Tuhannya terbatas atau tidak terbatas Bang? Itu aja dulu. Maksudnya? Ini arahnya kemana tadi? Enggak apa-apa. Tuhan itu maha. Dalam hal sifat af'alnya, perbuatannya. Maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Kekuasaannya tidak terbatas. Tidak ada yang bisa intervensi terhadap kekuasaan Tuhan. Contoh, ketika Tuhan hendak menciptakan manusia Nabi Adam, walaupun secara umum manusia diciptakan itu ya hasil dari proses hubungan suami istri, Tuhan bisa karena Tuhan maha kuasa, maha berkehendak. Ketika Tuhan menciptakan pasangan Nabi Adam, bisa juga walaupun belum ada perempuan. Ketika Tuhan menciptakan Yesus, bisa juga karena walaupun dia tidak punya suami. Itu kekuasaan Tuhan tidak terbatas. Kemahakuasaan Tuhan. Ketika Tuhan juga bisa mematikan Yesus atau para nabi juga bisa, karena itu kekuasaan Tuhan. Jadi itu Tuhan maha kuasa Bang. Oh, berarti kalau Tuhan maha kuasa, roh Tuhan juga maha kuasa. Roh Tuhan itu yang diciptakan oleh Tuhan yang memiliki banyak kelebihan. Contoh, malaikat juga disebut sebagai roh karena dia kan makhluk yang tak nampak. Kan gitu. Tuhan menciptakan roh dalam diri manusia, contohnya dalam diri Yesus, kan gitu. Tuhan ya, menciptakan, ya gitu, gimana? Maksud saya Bang, roh Tuhan juga berarti tidak terbatas atau terbatas, itu aja Bang. Roh Tuhan itu ya, yang ada pada diri manusia itu roh Tuhan. Karena Tuhan itu menciptakan roh pada diri manusia. Ya kita lihat, contoh aja, Yesus, ketika ada roh Tuhan di dalam diri Yesus, dalam perjalanannya aja Yesus cuman di Galilea, pokoknya di tanah-tanah Israel lah, nggak pernah dia nyampe ke Indonesia, terbatas dia. Padahal bumi ini kecil di hadapan Tuhan. Bumi yang nampak besar di hadapan mata manusia, itu sebenarnya kecil di antara planet yang lain. Gitu. Itu ciptaan Tuhan yang kecil ini aja di hadapan Yesus cuma terbatas hanya di Israel saja gitu. Jadi roh itu ciptaan Tuhan gitu Bang. Oh, jadi gini Bang ya, dari sudut pandang keyakinan Islam, Tuhan tidak memiliki roh, tetapi Tuhan bisa menciptakan roh gitu. Iya, Tuhan itu bukan roh, karena yang sebangsa roh itu iblis, jin, malaikat, itu sebangsa roh. Tuhan itu berbeda dengan ciptaannya gitu. Jadi Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Nanti kalau diimani Tuhan itu roh, maka resikonya akan ketuker nanti. Ini siapa yang masuk? Ini siapa yang berbicara? Contoh ada kitab Samuel dan kitab Tawarikh.
Di dalam Samuel dan dalam Tawarikh salah satunya mengatakan Tuhan menghasut Daud. Yang satunya mengatakan iblis menghasut Daud. Keduanya sama-sama roh, sama-sama menghasut Daud. Nah itu ketuker nanti karena statusnya sama roh sebagai roh gitu. Esensinya kan bingung. Makanya Tuhan itu berbeda dengan makhluknya, tidak sama. Kalau merujuk ke situ Bang, saya rasa nggak usah kalah apa yang nanti, tapi bisa saya apakan juga. Cuman begini Bang, Al-Quran itu gimana? Ini ya, ini buat teman-teman semua biar lurus ya kan. Siap. Al-Quran itu apakah kitab yang jatuh langsung dari langit itu, atau adalah Tuhan yang menulis langsung di waktu di bumi, misalnya tadi bumi, atau Tuhan yang menyampaikan melalui yang orang abang sebut Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammadnya orang abang yang menulis, atau Tuhan yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyuruh orang lain menulis Bang? Oke, saya jawab ya. Al-Quran itu bukan yang jatuh itu lebih kepada orang. Misal kalau Yesus waktu kecil belajar jalan, jatuh wajar karena dia manusia. Tapi kalau Al-Quran itu firman Tuhan, bukan buku, bukan tulisan, apalagi orang. Ya ini bentar ya. Nah itu bukan orang, bentar Pak. Bukan orang ya. Seperti itu. Karena Al-Quran itu firman Tuhan yang dibawa oleh malaikat Jibril lalu disampaikan kepada Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang difirmankan oleh Tuhan disampaikan kepada Nabi kami melalui malaikat Jibril, kayak gitu. Itulah Al-Quran, firman Tuhan. Nabi kami itu menerima berdasarkan sebuah pelafalan, pengucapan. Apa yang diucapkan malaikat diterima oleh Nabi kami, diulang pelafalannya, lalu Nabi kami sampaikan kepada sahabatnya. Sahabat itu menerima apa yang disampaikan oleh Nabi kami, agar tidak lupa para sahabat menulis di beberapa media yang bisa dia tulis. Berarti yang seperti ditulis itu, manusia, Bang? Iya dong, yang ditulis manusia, yang menulisnya manusia. Ya, berarti intinya dia dari Tuhan yang disampaikan melalui Jibril. Jibril menyampaikan ke nabinya orang abang, dan orang abang mengaku bahwasanya dia bertemu Jibril, dan dia menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabatnya lah yang menulis ya Bang ya. Betul sekali. Sebagaimana bisa disimpulkan Al-Quran itu adalah yang dari Tuhan yang dituliskan manusia, iya Bang. Iya, yang menulisnya manusia. Karena firman dari Tuhan itu bukan tulisan, tetapi pelafalan. Maksudnya Bang? Iya, pelafalan, apa yang dilafalkan, yang diucapkan oleh. Bentar ini, iya, oke, cek. Pelafalan. Ya. Berarti Bang begini. Contoh begini ya, saya kasih contoh lagi. Ketika Maria ditemui malaikat, ditemui Gabriel. Wahai salam Maria, assalamualaikum, dia datang ke rumahnya. Maria kaget, ada apa gerangan? Nah, Gabriel itu menyampaikan firman Tuhan kepada Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau hendak menamai dia Yesus. Nah, itu firman Tuhan disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Gitu. Nggak mungkin Gabriel menyampaikan sesuatu dari kemauannya sendiri, nggak mungkin. Pasti itu dari Tuhan. Karena Gabriel itu menyampaikan firman Tuhan. Bukan Gabriel itu bawa tulisan dulu, atau dia cari kertas HPS dulu, dia tulis lalu berikan kepada Maria, bukan gitu. Tapi Gabriel itu menyampaikan apa yang menjadi pesan dari Tuhan, atau disebutnya firman Tuhan gitu. Iya Bang, ya ngerti. Maksud saya yang di sini. Alhamdulillah. Ketika yang seperti itu, berarti kan ada nih yang mengatakan ketika kitab itu yang dituliskan oleh manusia, berarti manusia itu tidak luput dari kesalahan. Berarti kitab itu juga bisa salah, gitu Bang. Nah, betul sekali.
Kalau merujuk kepada Al-Quran, Al-Quranul Karim, ya itu kan ketika Nabi kami menerima wahyu, makanya bertahap Bang, selama kisaran 23 tahun, kurang sekian bulan ya, 2 atau 3 bulan gitu. Sehingga ketika Nabi kami menerima wahyu 5 ayat, 10 ayat, itu disampaikan kepada sahabat, contoh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu menuliskan di suatu waktu, minta dilapalkan apa yang ditulis, nanti dikoreksi oleh Rasulullah sebagai orang yang menerima wahyu tersebut, sehingga terjadi terhindar dari sebuah kesalahan penulisan. Belum lagi yang melafalkannya itu, yang menghafalnya itu juga bukan hanya 1 orang, ada 10 orang, bahkan ada 60 orang penulis wahyu, sehingga ketika dia menulis, kalau yang satu salah, yang lain banyak yang sama, berarti itu terkoreksi. Apalagi Nabi kami mengkonfirmasi. Jadi jelas penulisnya. Berbeda dengan kalau misal contoh gini, kalau di negara kita misal ada seorang wartawan, dia mencari informasi berita dari suatu kejadian. Nah itu bisa jadi kan, karena apa? Dia bertanya kepada orang itu juga kan bisa jadi jujur, bisa juga tidak, karena kan tidak dikonfirmasi orang ini seperti apa kelakuannya, kan gitu. Kalau ada wartawan menyampaikan berita lalu dicetak kan gitu. Nah, status orang yang ditanyainya itu harus jelas dulu. Harus jelas siapa orangnya, karakternya seperti apa, dia pendusta atau orang jujur kan gitu ya. Nah kalau ada wartawan seperti itu, biasanya mencari informasi dari suatu peristiwa, yaitu wajar diragukan. Karena apa? Satu, bukan dari Tuhan, karena hanya berdasarkan penelitian kepada orang-orang yang mendengar satu peristiwa. Nah, kalau status orang yang ditanyanya sudah jelas, itu masih mending. Tapi kalau misal yang ditanyainya siapa, nggak tahu, nah itu repot. Nah itu kalau kisah wartawan di, misal contoh di dunia ya, baik di Indonesia maupun di Amerika atau di mana. Terlebih-lebih ada di Israel, misal contoh zaman Yesus ada. Kalau tadi kan kisah wartawan ya, kalau saya contohkan, misal pengakuan Lukas yang dia akui sendiri di dalam Lukas 1, dia mengaku dia melakukan penelitian, melakukan penyelidikan sehingga dia bukukan. Nah, penelitian atau penyelidikan yang dia lakukan itu informasi dari siapa? Siapa yang dia tanyai? Sejauh mana akurasinya penyampaiannya gitu. Nah, itu yang perlu dicari tahu. Tapi ya Lukas mungkin bukan wartawan, saya tidak ikut campur di situ. Cuman saya contohkan tadi wartawan gitu, Bang. Lanjut tanya lagi Bang. Semoga Abang nyaman, saya suka ditanyai. Iya Bang, gini Bang. Tadi kan Abang bilang kalau misalnya dia, kecuali dari dia 1 orang, pengakuan dari 1 orang, masih bisa ibaratnya seperti kayak itu ya. Masih bisa diragukan. Seperti itu ya Bang ya. Pengakuan dari 1 orang. Misalnya, bagaimana Bang misalnya, kalau 1 orang, dialah yang semua yang mengaku bahwasanya dia terima itu dari Tuhan, hanya 1 orang itu gitu loh, tanpa ada kesaksian langsung. Kenapa saya katakan tidak ada kesaksian? Karena hanya dia yang tahu gitu Bang. Yang lain hanya saksi karena disuruh menulis gitu Bang. Iya. Kalau yang nerimanya rame-rame, nanti lagi bansos namanya Bang. Lagi ada bansos, contoh kan biasanya mereka suka pada ngantri di bank gitu kan, karena mau ada pencairan. Itu kalau rame-rame. Kalau wahyu ya tentu perorangan Bang. Perorangan, orang yang dipilih oleh Tuhan. 1 orang siapa dia menerima wahyu. Kalau mau mengujinya tinggal dicek aja informasi kebenarannya. Contoh di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 3 ayat 4. Di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan oleh Nabi kami itu bukan dari kemauannya sendiri, tapi berdasarkan wahyu dari Tuhan. Nah, kita uji aja informasinya. Apakah benar ketika disampaikan oleh Al-Quran tentang informasi yang disampaikan, kan gitu. Nah, karena Nabi kami itu kan bukan peneliti, bukan wartawan, bukan orang yang belajar kepada orang. Karena guru dari Nabi kami itu adalah malaikat, kan gitu, yang mengajarinya gitu. Jadi adalah mal-ihsan, tentu berdasarkan dari perintah dari Tuhan. Nah, kalau dia orang menulis mengaku dari penelitian atau dari pendapat pribadi, maka itu sudah jelas bukan Tuhan. Jadi jangan samakan konsep bansos dengan konsep pewahyuan, itu nggak nyambung Bang. Jadi yang dari Tuhan nggak perlu diteliti Bang gitu.
Oh, kalau mau diteliti keakurasinya boleh. Contoh ya, ketika di dalam Al-Quran menyampaikan bahwa Allah menciptakan langit tanpa tiang. Nah, teliti aja ada tiangnya enggak gitu kan. Tapi kalau ada yang mengatakan tiang langit bergoyang-goyang, wah, di mana dia tiang langit bergoyang-goyang? Teliti juga, bener enggak nih? Atau jangan-jangan khawatirnya orang lagi ada acara dangdutan tapi dia gitu ya pokoknya, karena yang biasa goyang-goyang itu kan orang lagi dangdutan, tapi nggak nyambung sih ke situ. Cuma maksudnya kalau dikatakan bergoyang-goyang, di mana tiang itu? Teliti aja sama abang gitu. Itu satu contoh. Kedua, misal contoh penciptaan manusia. Al-Quran mengabarkan setelah ilmu kedokteran mengkonfirmasi bahwa kok informasi yang disampaikan Al-Quran, padahal Nabi kami bukan dokter, tidak pernah meneliti, tidak pernah belajar embriologi, kok informasinya nggak salah. Pasti ini informasi dari Sang Pencipta, karena yang menciptakan itu maha tahu tentang ciptaannya. Tapi kalau dikatakan manusia dari engkau yang mencurahkan aku seperti susu, mengentalkan seperti keju, nanti ada uratnya baru di luar, terakhir disebutkan itu diteliti sesuai nggak dengan penelitian kedokteran. Nah, itu juga harus dicari tahu. Silakan lakukan penelitian, karena kita diberikan akal itu kan untuk berpikir gitu, Bang. Benar Bang. Tapi Bang begini Bang, dalam Al-Quran Ibrahim itu istrinya berapa Bang? Kalau Al-Quran menyebut nama istrinya nggak disebut, Bang. Iya, ada berapa Bang istrinya? Nggak disebut di dalam Al-Quran. Jadi istri Ibrahim nggak tahu berapa? Nggak, kalau di Al-Quran nggak disebut. Kan abang nanya di Al-Quran, nama istrinya nggak disebut. Oke, di hadis. Ada istrinya namanya Sayyidah Sarah namanya, atau bahasa Indonesia kan disebut Sarah. Ada lagi namanya istrinya itu Sayyidah Hajar, atau bahasa Ibraninya Hagar kan gitu. Seperti itu. Nanti ada dalam literatur Yahudi juga ada istrinya yang lain gitu kan, punya anak yang banyak. Tapi hal seperti itu bukan sebuah penekanan berapa jumlah istri. Yang lebih penekanannya adalah ketika dari kedua istri Nabi Ibrahim ini mengisahkan sama-sama menghasilkan generasi yang baik. Contoh dari istri yang berarti istrinya Ibrahim 2. Yang saya sebutkan 2. Ada lagi nanti namanya Ketura. Ketura ini siapa? Itu diteliti lagi. Bahkan Ketura di mana, Bang? Itu kan dalam literatur Yahudi. Enggak, tapi Bang yang dari Al-Quran kan Bang gini. Ya, makanya saya sebutkan kalau dari berdasarkan informasi yang ada di Al-Quran yang dikisahkan, yaitu nama dari contoh Nabi Ishak, siapa dia itu istri ibunya. Ada Nabi Ismail, siapa itu ibunya, yaitulah yang saya sebutkan gitu. Kalau abang memang ada kisah Abraham dari Kristen? Ada. Oh, Kristen punya kisah Abraham dari mana, Bang? Di kisah apa? Saya coba sambil cari tahu infonya. Nah, ada Bang, istrinya itu 3, Sarah, Hagar, dan Ketura, Bang. Oh, di mana itu di Kristen ada kisah itu? Saya Bang bukan orang ahli Alkitab, tapi bukan penghafal Alkitab, tapi nanti bisa Bang lihat memang benar apa enggak gitu aja. Ini kan saya kan mau bukan, maksudnya kitabnya Kristen itu kan baru ada di abad pertama. Di mana di perjanjian baru ada kisah Abraham. Perjanjian lama, Bang. Oh, kitabnya Yahudi juga. Iya, itu kan Bang kita pakai rujukan suatu kebenaran, Bang. Yang di Alkitab. Iya, maksudnya pakai kitabnya Yahudi. Itu bukan kitab Yahudi, Bang, kitabnya Kristen. Oh, jadi perjanjian lama itu kitabnya Kristen? Iya. Oh, baru tahu saya. Berarti orang Yahudi itu Kristen ya? Nah, ini oke, Abang bertanya tentang Kristen nggak apa-apa. Jadi Bang begini ya. Orang Yahudi tidak mengakui, tidak percaya Yesus itu juru selamat. Orang Kristen percaya. Nah, tetapi ayo orang Yahudi percaya dan orang Kristen Allah yang itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nggak ada apa di situ, nggak ada apa namanya Ismail. Kalau orang Abang kan ada kan Ismail.
Nah, kalau di Yahudi sama Kristen, Allah yang benar itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub gitu, Bang. Jadi, cuma yang membedakannya. Saya setuju itu, Bang. Contoh ya. Berarti Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu kan, Bang? Ya, Bang setujui. Ya, contoh saya tampilkan ya di sini ya. Yang benar itu kan Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya Yakub. Berarti kalau Tuhannya Abraham benar, ya sama anaknya juga benar karena anaknya dididik oleh orang tuanya, kan gitu. Maka sama Tuhannya Nabi Ismail juga yang disembah oleh bapaknya. Karena di sini dikatakan Tuhannya Abraham, Allah Ibrahim, Ishak dan Yakub adalah Tuhan nenek moyang kita, kan gitu, benar ya? Iya. Di sini kalimatnya telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Ternyata di hadapan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Yesus itu sebagai hambanya. Abang itu setuju apa sepakat? Apa, Bang? Yang mana? Di dalam kitabnya orang Kristen. Iya. Kenapa, Bang? Enggak, di hadapan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Yesus itu statusnya sebagai hambanya. Yang mana dia, Bang? Ayatnya yang mana? Coba tunjukkan. Kenapa, di kitab Bang? Kisah 3 nomor 13. Ya, coba bacakan, Bang. Lah itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah atau Tuhan nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Iya, ayatnya, Bang, dari mana biar saya baca kalau Kisah 3 nomor 13. Ini kitabnya Kristen atau bukan? Kitabnya Kristen atau bukan ini, Bang? Atau kalau ini berat, yang ringan aja Abang bertanya lagi, nggak apa-apa. Iya. Ini kitabnya Kristen ya? Iya, benar, Bang. Jadi status Yesus di hadapan Tuhan yang benar, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, dia itu sebagai hambanya. Iya. Yes. Anda setuju kalau Yesus itu hamba Tuhan, hamba dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Iya, Yesus dari yang sebagai manusia, sebagai hamba. Iya dong, kan dia manusia emang. Iya, karena dia Bang menjadi manusia. Jadi Tuhan makanya Bang ada di ayatnya juga dituliskan telah mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Iya. Lagi. Kalau boleh saya tahu, Bang, kalau saya boleh tahu, ini izin bertanya ya. Kalau Abang berat untuk menjawab nggak apa-apa. Yang hamba Tuhan ini Tuhannya Abang atau bukan? Kalau Abang menjawab biar saya kasih tahu ya. Nah, jadi gini. Saya bertanya, bukan saya menjawab. Maksudnya yang di sini disebut sebagai hamba Tuhan, ini Tuhannya Abang atau bukan? Yang disebut sebagai hamba? Iya, hamba Tuhan ini yang disebut di dalam kitab Anda, Kisah 3 nomor 13. Ya, Yesus, Bang. Yesus Tuhan. Iya, betul kan namanya Yesus. Dia itu sebagai hamba dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Maksudnya kalau saya tanya kepada Anda sebagai Kristen, ini Tuhan Anda atau bukan? Iya, Tuhan kami, Bang. Oh, jadi Tuhannya Bang Sandra itu hamba Tuhan ya? Nah, kan Abang menyimpulkan seperti itu. Nah, kalau sampai seperti itu, jangan Abang tanya. Bukan menyimpulkan. Saya mendengar jawaban Abang. Biar saya perjelas, gitu, Bang. Ya. Ya, coba diperjelas lagi kalau dia itu sebagai hamba Tuhan, gimana coba? Ketika ada Tuhan yang nggak bisa menjadi manusia, itu Bang, dan ataupun tidak mau menjadi manusia, oke, bisa berpikiran seperti itu, Bang. Tetapi ketika orang meyakini bahwa Tuhan bisa menjadi manusia dan mau menjadi manusia, maka Tuhan, perkataan Tuhan itu tadi, firman Tuhan itu tadi yang menjadi manusia, karena telah mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, maka dia menjadi hamba juga, gitu Bang. Coba pelan-pelan Bang, pelan-pelan ya. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan nenek moyang kita. Ini Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub ini manusia atau bukan? Manusia. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub di sini kan bukan manusia, Bang. Iya. Justru
Yesus ini yang manusia, hamba di hadapan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub yang bukan manusia. Kalau Anda kan Tuhannya yang hamba ini. Kalau Abraham, Ishak dan Yakub Tuhannya yang bukan manusia. Jadi Ya? kalau saya katakan Bang sama Abang gini, makanya Abang nggak akan bisa terima ketika Tuhan. Abang kan belum ngasih ke saya, nggak ngasih ke saya, nggak bisa lah saya terima. Kasih dulu baru saya terima. Enggak, karena Abang menyimpulkan sesuai dengan apa Abang. Oke, begini, udah saya. Yang saya simpulkan apa? Tuh hamba, Yesus itu berarti hamba dan dia itu bukan Tuhan gitu. Loh iya kan kata Yesus, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Iya benar. Iya. Tapi Bang begini, sama udah bilang, seorang hamba tidak akan lebih tinggi daripada tuannya. Benar. Iya kata Yesus. Iya, iya benar. Makanya tadi ada kata-katanya yang telah mengosongkan dirinya tidak menganggap setaraan dengan Allah itu sendiri gitu. Diam dulu. Ya, nah gitu, cakep. Nah, berdasarkan pengajaran Rasul Anda yang bernama Paulus, kan Tuhan itu mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti kita, kan gitu. Filipi 2 nomor 6 dan 7. Iya Bang. Nah, ini Bang kita lagi yang kosong di situ kan keilahiannya, benar ya? Ya, gantilah topiknya dulu Bang. Pertanyaan ke Kristen. Gak apa-apa. Berat ya? Berat, saudara, berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar topiknya pas Bang. Gak apa-apa. Enggak, maksudnya iya. Kita biar kan diskusi. yang kosong keilahiannya, yang penuh kehambaannya, ya benar berarti bukan Tuhan. Yang namanya kosong tidak ada isi, gitu loh. Yang ada isi itu adalah 100% manusia. Berarti dia 100% hamba. Ya sudah, nggak ada yang ribet. Tapi benar Abang, ya benar Abang itu memperkuat argumentasi bahwa Yesus seorang hamba. Kalau sekiranya ini berat, Abang tinggal lambaikan tangan ke kamera. Memang Yesus Bang sebagai hamba, dia sebagai manusia, dia sebagai guru, dia sebagai nabi, dia sebagai Bang. Dorongan nih ye. Ini parah. Nah, yang jadi permasalahannya, Siap. Tenang. ya, saya tenang. Yang jadi permasalahannya adalah ketika kita konsep keimanan kita tidak Tuhan kita terbatas karena apa? Karena tidak mau menjadi manusia, kasihnya terbatas di situ Bang ya. Tidak mau menjadi manusia, kasihnya terbatas, ataupun tidak mampu menjadi manusia, itu kan rumit Bang. Rumit. Ketika dia jadi manusia terbatas nggak Bang? Apa Bang? Ketika dia jadi manusia terbatas nggak? Ketika dia menjadi manusia terbatas. Terbatas. Iya benar. Ya jadinya malah makin terbatas. Nah, gimana sih? Kan Bang udah saya katakan Bang, telah mengosongkan dirinya. Dia dalam berarti bukan Tuhan kalau kosong. Nah, kan Abang menyimpulkan sendiri. Ini Abang kan tanya tentang Kristen. Yang namanya kosong berarti bukan Tuhan, karena nggak ada isi ketuhanannya. Gimana sih Abang ini? Tadi kita berbicara apa? Saya mempertanyakan Islam jangan disanggah itu. Oh iya, kembali. Iya, Siap, kita riset kembali ke setelan awal. Silakan. Kita pas gitu loh. Jadi begini, ketika kita memang ini akan sulit ini. Contohnya begini, kayak macam Abang bilang, Abang meyakini Allah tidak memiliki roh, dan Abang meyakini bahwasanya Roh Kudus itu bahkan malaikat Jibril ya, kalau nggak salah ya. Roh Kudus. Benar. Inilah yang membuat perbedaan antara Kristen dan Islam. Iya dong. Ini masalah iman yang orang Abang meyakini kesaksian dari satu orang tanpa ada bukti. Itu Bang ya, tanpa ada bukti kita mutlak kesaksian dari satu orang, itulah modelnya Abang. Nah oke, nggak apa-apa. Nah kalau kami kesaksian dari banyak orang itu yang kami terima gitu. Tapi konteks dari semuanya ini kita juga harus melihat sejarah. Begini loh contohnya Bang ya, gini. Ketika ada satu Abang jadi mau nanya nggak nih? Saya sumputin dulu ayatnya deh. Abang jadi mau nanya nggak? Atau saya tanggapi? Atau Abang berstatement? Saya nanya lagi Bang, saya nanya lagi. Oke. Saya sumputin dulu ayatnya ya. Takutnya Abang keburu tahu yang mau saya sampaikan. Oke, silakan.
Maksudnya ayat mana? Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Kita diskusi. Nggak apa-apa. Ya udah saya tampilkan. Contoh di sini dikatakan di Matius maupun di Lukas. Contoh saya bilang Matius. Nah, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Iblis ini juga roh. Siapa yang menyaksikannya bahwa Yesus itu dibawa oleh Roh? Di sini rohnya berwarna apa? Dan iblisnya berbaju apa atau berwarna apa? Siapa saksinya? Siapa yang nonton ketika peristiwa Yesus lagi dibawa ke padang gurun dan dibawa ke atas gunung lagi, ke bumbungan bait Tuhan? Siapa yang menyaksikan atraksi ini? Sirkus. Nah, sekarang ini begini. parah nih. Enggak parah. Parah. Murid-murid Yesus, murid-murid Yesus yang didapati dari kesaksian Yesus gitu bang. Iya, ini Itu siapa cerita- saksinya? Yang menyaksikan Yesus lagi dibawa-bawa oleh roh iblis itu siapa saksinya? Itu yang nonton, ngapain dibiarkan Yesus dibawa oleh iblis gitu loh? Nah begini bang, Yesus menceritakan kepada murid-muridnya. Kapan dia bercerita? Nah makanya bang apa ada tertulis di Alkitab, tidak mungkin semuanya harus dituliskan karena nggak akan cukup. Tapi kita bisa menyimpulkan dari mana muridnya tahu? Ya dari Ya, Yesus. makanya saya tanya kapan dia bercerita tentang dia dibawa oleh roh ke Sekarang padang kan gurun? begini, kami kan meyakini Yesus itu adalah gini. Orang abang kan meyakini. jadinya meyakini. Contoh. Enggak, contoh. Kita nggak usah kita bilang jangan meyakini. Ini tetap berdasarkan keyakinan. Orang abang Tadi katanya berdasarkan saksi abang bilang, bukan berdasarkan keyakinan. Makanya saksinya apa? Yesus. Loh, kalau gitu tadi nabi kami saksinya ya nabi kami, bang. Oh, berarti banyak kan apa ini bang Al-Quran ini banyak. Gimana? Nih. Berarti Jibril bolak-balik lah cerita sama nabi orang abang. Iya. Kan 23 tahun. Lah ini kalau Anda sekarang standar di kitab Anda saksinya cuma Yesus, kenapa tadi saksinya cuma nabi kami Anda nggak terima? Karena bang ada bang di Alkitab memang bang apa itu nggak perlu dia nggak akan bisa hanya dari satu kesaksian, harus dari beberapa gitu. Itu bang. Kalau Iya, Kristen- berarti boleh dong kalau nabi kami Boleh. saksinya adalah nabi Boleh. kami Kalau yang orang menerima abang wahyu. imanin itu nggak apa-apa, nggak ada kita larang, nggak ada kita larang. Oh ya udah, berarti Anda imani juga kan? Ketika Yesus dibawa oleh iblis ke padang gurun, saksinya hanya Yesus sendirian. Ya udah. Tapi Jadi ternyata pertanyaan semua- Anda jawabannya, semua pertanyaan kitab- Anda jawabannya ada di kitab Anda ya. Benar. Tapi rentetan semua Alkitab, semua cerita bang, itu banyak saksinya gitu dalam Alkitab, tertulis dalam Alkitab. Itu bedanya. Kalau orang abang kan cuma satu orang, semua itu cuma satu orang. Ya bang ya. Ini satu orang. Tadi katanya cuma Yesus. Gimana sih? Bukan, maksudnya bang. Kalau orang abang Maksudnya semua gimana? cerita dalam Al-Quran itu cerita hanya kesaksian dari satu orang, ya kan bang? Ya. Wahyunya iya, sebagaimana Yesus di sini. Yesus sendirian gak ada saksinya. Ada Tapi saksi. cerita-cerita tentang kebenaran Yesus itu bukan hanya dari Yesus sendiri. Oh, menceritakan tentang Yesusnya. Kebenaran Yesus. Kalau apa menceritakan tentang Yesusnya, ya banyak orang ada. Orang Yahudi juga ada. Sanhedrin juga ada. Banyak yang menceritakan tentang Yesus mah. Oke, maka bang tadi kita bilang ini saya bilang ini kita apa? Saya tidak mau mengapain orang abang itu iman orang abang gitu loh. Ya itu. Ya itu iman abang juga. Jadi jawabannya sudah ada di kitab Anda ya. Apanya? Tentang siapa saksinya. Saksinya adalah orang itu sendiri. Jawabannya sudah ada di kitab Anda dan berdasarkan narasi Anda ya. Ya saksinya bang Tuhan itu sendiri. Tuhan itu yang dicoba. Iya udah. Iya makanya jawabannya ada di kitab Anda dari apa yang Anda tanyakan kan gitu. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Tapi memang dia bang. Oh masih ada tapi. Siap lanjut. Tidak semua. Ustaz, saya kasih Ustaz izin Ustaz, saya kasih data dulu ya. Dia bilang ketika disampaikan oleh Ustaz bahwa malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad membawa wahyu bukan sekaligus tapi Ini mau menjelaskan tentang 23 Al-Quran, tahun. Bang. Ya ini saya kasih data di Biblemu ya. Nah, kan? Di dalam Yohanes 1:51. Berarti ini pembahasannya Ini tentang pembanding ya, pembanding ke Biblemu. Di dalam Biblemu kata Yesus Berarti kepada Bible suatu murid-murid, kebenaran dulu. aku berkata kepadamu, ini kenapa kau Kita takut pembenaran. dikasih data di Biblemu? Pembanding
pasang kupingmu ya. Iya, Aku pembanding berkata berarti kepadamu, sesuatu ini Yesus yang ngomong ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Turun naik ini malaikat menemui anak manusia Yesus. Ngapain dia? Mau main gunduk. Dan itu membawa wahyu dari Tuhan. Baca tuh, Yohanes 1:51. Malaikat naik turun, malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Oke? Tuh. Apa dia main kelereng enggak kan? Gini, bawa wahyu literasi tuh. baca semua, Mbak. Gini, Apa dibaca semua tuh penutupan kita ketika penutupan data di baca dari Yohanes. sebelumnya. Udah selesai tuh. Oke, nggak apa-apa. Udah selesai di sini Mbak akan menolak itu. perikop. Oke. Ya ini data di Bibelmu. Kau kan heran kalau malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi Muhammad. Sementara di Bibelmu ya malaikat naik turun menemui anak manusia, menemui Yesus. Oke? Kok jadi panas? Ya. Semua Mbak. Enggak ada panas, enggak ada panas. Itu supaya Mbak Elsa kita yang komparasi dengan di Bibelmu. Karena kamu seolah-olah ya naik turun ya. Oh ya ini ya. Ini datanya ya. Ustadz lanjut. Oh, jadi begini ya Mbak ya. Maksudnya ya abang semua begini loh. Ketika kita misalnya mempertanyakan iman orang, tapi kita menyanggah, itu nggak benar. Makanya tadi pas yang kayak kata Bang Host tadi. Enggak ditunjukkan itu data di Bibelnya. Ini netizen juga onnya kayak Oten. Kan dia menolak, dia ketawa ketika Ustadz mengatakan malaikat Jibril menemui. Diam dulu kau. Ini netizen kayak Oten aja ya. Si Oten ini menyanggah seolah-olah mentertawai malaikat Jibril naik turun menemui Nabi Muhammad membawa wahyu. Sama binatang dong. Ya cocok lah, memang diumpamakan dengan domba, orang makan dan makan selalu dipikirin. Oke, silakan ya buat adik-adik Oten ya yang mau berdiskusi, silakan, yang mau naik silakan. Atau adik-adik Oten. Oi. Bang Paro, Delipar itu di mana? Delipar Mall. Di mana itu? Aku kalau mall-mall nggak tahu gitu. Enggak, cari hotel. Aku lagi nyari hotel. Oh di Katanya dia dekat. Enggak, cari hotel katanya dekat Delipar Medan, Delipar Mall. Medan. Tahu dong. Enggak, dekat Marriott. Marriott katanya, dekat Marriott. Dekat Marriott. Oh, jauh kali ke sana cuy, aku di amplas. Lanjutlah. Ngapain ketemu sama Oten? Di makam mamaku sakit. Di makam pahlawan kan dekat itu. Hotel yang murah. Ini gak bayar makam pahlawan, ada berapa? Oh, makasih lah ya, makasih ya. Iya tahu aku makam pahlawan, tahu aku makasih lah ya, makasih. Mana ada beberapa liang lagi dari makam pahlawan itu, muat lah itu muat lah. Ya silakan buat adik-adik Kristen yang baik hati Raja menabung yang mau diskusi silakan. Ada kuda hitam, kita naikkan kuda hitam ya. Silakan naik bang kuda hitam. Silakan. Iya saat ini kurasakan hatinya teman-teman Kristen ini sakit kali rasanya kan. Kayak mana nyala sebenarnya kami ini ya. Aduh, apologit Oten banyak tapi yang murtad nggak ada. Cuman para kaum muslim tiap hari ada yang syahadat, aduh habis dari para domba ini yang lebih risau lagi tahu siapa teman-teman? Pendeta kurasa bentar lagi daftar ojek online pendeta itu. Ojek online Maxim. Hah? Maxim ikut Maxim lagi nih. Iya. Pusing lah aku nengok si Faruk dan kawan-kawan ini, pening kepala aku. Habis jemaah aku dibikinnya ini perpuluhan putus dibikin. Aku baru cicil mobil Pajero Sport lagi itu. Maunya iya syahadat, kalaupun mereka mau syahadat tunggu habis lah cicilan Pajero Sportku kata dia. Barulah syahadat. Ini tiap hari Minggu dibuka gereja yang datang cuma berapa orang aja. Puluhannya pun cukupnya cuma beli bensin aja katanya.
Itu sebenarnya cemana ini? Belum lagi uang sudah habis untuk support si RK, si Edis, si Agatha. Gunanya nggak ada katanya. Bukan keluar-keluar aja di Komal. Yang murtad nggak ada. Ya iyalah nggak ada yang murtad. Mana mungkin orang mau? Ya di dalam surah Ali Imran 110 dikatakan kamu adalah umat terbaik. Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW dikatakan umat terbaik. Ali Imran 110 nyungsep menjadi domba. Mana ada yang mau jadi domba? Penawarannya mau nggak jadi domba? Mau nggak jadi domba? Orang longor pun nggak mau ditawarkan jadi domba yang nggak ya Glenn. Mana mau kita manusia disebut binatang? Iya, tapi mereka senang. Mereka senang dikatakan domba, mereka senang dikatakan binatang karena apa? Yang penting nggak sholat sama mereka. Yang penting nggak sunat. Yang penting nggak usah puasa di bulan Ramadan. Yang penting nggak usah bayar zakat, nggak usah haji, dan lebih pentingnya lagi nggak ada diatur. Bebas mau makan apapun, bebas mau minum apapun, bebas mau berbuat apapun, bebas. Itu yang terpenting. Daripada nanti kalau kita ikut Syekh Farouk, aduh banyak kali aturannya, nggak bisa kita tidur sampai siang katanya. Dan subuh berkumandang, bangun subuh-subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang mati masuk surga katanya, coba. Di dunia saja orang yang berangkat pagi menjemput rezeki besar kemungkinan dia lebih banyak dapat daripada orang yang berangkat di siang hari. Oten nggak usah berangkat, nggak usah berusaha, nggak usah keluar nggak usah keluar dari rumah, bangun siang hari, mati masuk surga, coba. Ya enggak aja. Umat-umat terdahulu memiliki aturan mereka perihal makan dan minuman. Oten nggak ada. Umat-umat terdahulu diberikan tanggung jawab dan juga kewajiban perihal tentang beribadahnya mereka dan yang diatur dalam syariat mereka. Oten nggak ada. Seminggu sekali pun hukumnya nggak wajib. Kalau kehujanan banjir libur. Seminggu sekali ditanya, bro, kok nggak ke gereja bro? Nggak enak, nggak usah, nggak lah. Kenapa? Nggak enak badanku, nggak enak badan. Kau mau main futsal atau mau ke gereja mau beribadah ya? Nggak enak badan, boleh libur. Assalamualaikum. Salam Bang Eridin, silakan Bang, ada yang disampaikan Bang? Halo Eridin. Ini Uwi ini nyelam-nyelam, kenapa nih Uwi ini? Eridin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Eridin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Coba buka ini kajian Bang ya. Coba baca, coba kita buka Matius 16 ayat 13. Coba. Apa tuh Bang? Di situ Yesus bertanya apakah itu anak manusia. Kalau Tuhan menanya. Ini ke Tuhan menanya sama murid-muridnya. Jadi di situ kita sudah nampak bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia menanya kepada murid-muridnya. Aduh, ya. Masih mending itu Bang, masih mending itu Bang. Abang belum pernah baca kitab Kejadian 3. Di mana Tuhan mereka petak umpet sama Adam. Adam. Di mana kau Adam? Di mana kau Adam? Udah gitu Bang, Tuhannya dibola-bola bahasa Medannya. Tuhannya dibola-bola. Kayak mana dibola-bolanya? Adakah kau memakan buah larangan itu Adam? Kata Adam, sesungguhnya perempuan itu yang telah menghasutku. Didatangi Tuhannya perempuan itu. Wahai perempuan, adakah kau memakan buah larangan itu perempuan? Dibola lagi Tuhannya. Sesungguhnya ular itu yang mengapain aku. Ini lagi Tuhan sama ular Tuhan. Tuhan dibola-bola. Gak bisa dia memutuskan siapa yang harusnya bersalah atas kejadian ini. Dibola-bola.
Untung aja iblis atau ular itu tidak mengatakan si Parulian yang bersalah katanya. Masa pencipta nggak tahu keberadaan ciptaannya, makai cari-cari lagi. Adam. Mana kalau Adam ngumpet, lebih jago lagi Adam daripada Yesus. Lebih jago Adam. Adam ngumpet, Tuhan nggak nampak. Yesus ngumpet, ditangkap tentara. Coba dulu. Baru disumpahnya ular, supaya makan tanah saja. Mana ada ular makan tanah? Dia makan orang pun dimakannya, ayam pun dimakannya. Ada. Di dalam kitab Matius Bang Dato, Matius 26 ya, dari nomor 36 sampai 39 dikisahkan 3 kali Yesus itu berdoa. Iya. Ngumpet dia dari tentara Romawi, ketangkap juga. Adam ngumpet dari Tuhan, gak perlu berdoa. Tuhan kelabakan nyarinya. Adam. Jadi dalam hal mencari seseorang lebih jago tentara Romawi daripada Tuhan ke Oteng. Lebih jago. Dia kan langsung dapat dia kan, tangkapnya gitu loh. Ini Tuhan Oteng nyari dia coba. Adam. Itu yang disebut dengan logika falasi. Cacat logika, bukan cacat logika lagi tuh. Miring ke kiri logikanya. Aku dulu baca Bible itu ketawa aku dulu gitu loh. Baca kedua kali aku ketawa. Ini kayak mana ceritanya? Tuhanku mencari ciptaannya Adam. Kita Matius kan. Ku tengok kisah penangkapan itu. Rupanya lebih hebat tentara Romawi daripada Tuhanku rupanya. Tentara Romawi nggak perlu mengatakan Yesus. Di manakah kau Yesus? Nggak ada, datang ke TKP ya kan gitu, datang ke TKP langsung ketangkap Yesusnya. Lebih jago lagi Pablo Escobar dalam bersembunyi. Pablo Escobar bang, puluhan tahun dicari itu baru dapat bang. Iya, 40 tahun itu sembunyinya ya. Iya, sembunyinya Pablo Escobar itu lebih jago. Masa lebih jago Pablo Escobar dalam sembunyi ketimbang Tuhan sendiri, Ten? Logikanya, Ten, di situ udah tidak masuk akalnya. Makanya ya supaya sehat akalku, tak miring pikiranku, syahadat laku gitu. Ada lagi Bang Erdin? Aduh. Bang Erdin? Ya. Kita minta Oten naik. Ya. Nyimak di bawah dulu Bang Erdinnya. Biar kita naik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada 2 orang kita naikkan lagi. Nggak apa-apa, naik aja lah kalian. Gak usah malu-malu lah kalian naik, Ten. Kami saat ini pura-pura nggak tahu ajanya. Kalau naik pun kalian tahunya kalian longor gitu loh. Pura-pura nggak tahu aja kami, pura-pura nggak tahu ajanya kami kalian longor. Makanya pura-pura kami tanya, apa bang Islam apa Kristen bang? Ketika kau naik baru bernapas kau udah tahu kami kau otek, udah tahu. Baru bernapas kau naik komal udah tahu aja kami oten. Dari baunya kami tahu dari baunya. Cuman kami pura-pura nggak tahu. Baru bertanyalah kami ke kalian kan. Udah tahunya kami. Ketika bertanya sama kalian nggak akan dapat solusi, apalagi jawaban yang benar. Yang ada apa tipu-tipuan. Udah tahunya kami. Cuman kami pura-pura nggak tahu aja nya bang. Ya. Ngelek. Ini si Lindung ini gimana si Lindung ini? Lindung Bulan, selamat bergabung Lindung Bulan. Lindung Bulan. Halo. Ini kepencet ini. Pencet kali itu, kepencet itu. Kalau nggak ada aturan tuh, itu sama dengan binatang kan? Oh iyalah, harusnya. Iya kan?
AEO. Ngapain kau, Boneng? Sampai mati Nabi gak bisa baca. AEO, AEO. Sampai mati Nabi gak bisa baca. Berarti kalau yang dongeng AEO, AEO. Aduh. Ini orang ngapain ini nih? AEO. Nggak perlu lagi Tuhanmu aja belajar baca. Ibrani 5 nomor 12. Ibrani 5 nomor 12 tuh. Kristen kan? Iya. AEO. Enggak, Tuhannya belajar baca, Bang. Sampai mati Nabi nggak bisa baca. Tuhanmu belajar baca. Dengar. Ibrani 5 nomor 12, Tuhanmu belajar bahasa Tuhan belajar baca. AEO sampai mati Nabi nggak bisa baca. Iya, masa Tuhan belajar alif bata gimana pula ini? AEO sampai mati Nabi nggak bisa baca. AEO. Gimana itu? Mana kuasanya Tuhan sampai mati Nabi nggak bisa baca. AEO. Oke, kita diskusi, Dinda Boneng mau diskusi kita, Dinda. AEO. Diracun pun nggak bisa diselamat. AEO. Diberkatilah kok Abang Allah. AEO. Diberkatilah kok Bang Allah. Diracun pun nggak bisa. Dengan berkat. Diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, hidupmu akan jadi berkat, jalan kesembuhan, jalan keselamatan, jalan berkat, jalan Ahmad Yani, jalan Darussalam, jalan Sumatera, sampai dengan jalan yang sempit. Diberkatilah sampai dengan kodok melahirkan nanti ya Bang. Wah. Hidup ini ada, hidup ini jangan sembah manusia agar hidupmu jadi berkah. AEO sampai mati Nabi. Masa tuh umur udah tua gitu loh, tapi akal tuh nggak dipakai ya. Kita memberikan nasihat sama dia, tapi yang nyampe sama dia kebencian gitu loh. Nyaris nggak berakal gitu loh. Orang-orang yang memiliki akal dan pemikiran yang cerdas, ya itu bisa ketara itu Bang. Iya benar. Dia, public speakingnya dia kan. Public gitu speakingnya nggak ada, gitu loh. Ini berserak kayak gitu. Ui, selamat bergabung Ui. Iya, putus asa hingga akhirnya yang datang kepada dia, yang ada pada dia hanya kebencian saja. Kebencian saja. Nggak ada. Ilmu yang dicari nggak ada. Padahal akal itu pembuka pikiran, pembuka ilmu. Lah kalau akal nggak dipakai buat apa? Mana bisa dia berilmu kalau akal nggak dipakai? Itu bukan makan petir lagi tuh Bang. Bukan petir lagi. Titanium udah dimakan itu, titanium. Meledak. Ada Samar, ada Berliando. Berliando. Kristen kayaknya. Berliando, selamat malam. Selamat siang. Selamat sore. Berliando. Selamat sore Berliando. Oh, enggak ada ini. Camar, selamat sore Camar. Sore, Camar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Bang, kalau mau istri dan anaknya juga diberkati, 2 kopi lagi ya Bang. Waktu yang lain di masa lampau harus gitu, canggih-canggih dikit lah. Kalau lewat kelamin perempuan sama lah dengan semua manusia-manusia ini. Gini Mbak berpikir seperti kenapa? itu, kenapa nggak dari sini, karena Mbak terfokus kepada hayalan. Memang kita akan berat kalau kita menerima sesuatu bukan dari hayalan, itu fakta, bukti kau harus jawab, bukti. Anda sampai dari sini, bukti di Lukas 2:11 hari ini telah lahir. Hari ini telah lahir Tuhan katanya, itu lahir berarti lewat itu kan. Nah, kenapa Tuhanmu ke bumi harus lewat itu?
Saya udah bilang, itu udah ketetapan Tuhan. Yang mana itu ketetapannya? Mana datanya? Tuhan harus lewat kelamin turun ke bumi, coba. Nah, sama Mbak dengan ini. Ini gelas udah. Enggak ada di gelas ini tulisan gelas. Nah, datang Anda, itu bukan gelas, mana buktinya? Ya, kenapa Tuhan? Ini Tuhan loh. Iya. Kan manusia yang kodratnya memang dilahirkan oleh seorang wanita, manusia. Tapi kalau Tuhan bagi kami itu luar binasa. Enggak apa-apa. Ada dibilang sama silakan. kami gini. Perdebatan sama orang bebal itu nggak akan. Karena kau nggak bisa jawab kan? Bukan nggak bisa jawab. Kau sendiri kan bingung. Kok Tuhan saya turun ke bumi lewat kelamin? Ya, sekarang jawab, kenapa Tuhanmu harus lewat kelamin? Nggak pakai cara lain gitu loh. Tadi udah saya katakan, itu udah perjanjian Tuhan sama manusia. Mana datanya itu perjanjian Tuhan. Nanti Bang Sandra kalau mau tanya lagi, tanyanya ke saya ya. Nanti tugas Bunda Rama yang bertanya, gitu aja biar adil. Atau saya bantu jawab, atau saya bantu jawab berkaitan dengan ini ya. Kalau kita lihat sejarahnya, kalau kakek moyangnya Yesus tidak poligami, maka Yesus nggak ada. Itu kan hasil dari kakek moyangnya, nenek moyangnya ya. Yesus itu poligami gitu. Coba lihat silsilah Yesus. Dia terlahir dari keluarga siapa, anak siapa kan gitu. Lihat silsilahnya, peristiwanya zaman dulu. Itu nenek moyangnya Yesus itu poligami gitu. Karena dari adanya poligami itulah adanya Tuhannya Kristen lahir. Nah gitu. Alif, saya bisa tanya sama kamu ya? Oh, bisa banget. Begini sama tanya Bang Alif, apakah kau bisa jamin nenek moyangmu dulu ndak ada yang poligami Bang Alif? Satu aja dulu. Kemudian saya tidak ada masalah poligami, Bang. Loh, ini dia. Yang kedua sama tanya sama Bunda Rahma. Bunda Rahma mau nggak Bunda Rahma jadi istri kedua sampai ketiga sampai keempat mau nggak? Oh, itu nggak nyambung apa yang dibahas, apa yang gue bertanya. Jelas mau lah. Nyimak lah. Kamu bahas itu. Tuhanmu aja itu hasil poligami loh, Tuhanmu itu. Kalau nggak berpoligami itu Yakub nggak ada Tuhanmu. Lah memang data di Bibelmu itu. Tuhanmu kan keturunan Bani Israel. Bani Israel itu hasil dari poligami semua. 4 istrinya Yakub menghasilkan 12 suku Israel. Nah Tuhanmu salah satu keturunan Bani Israel. Jadi Tuhanmu itu keturunan poligami. Bukan hujat, itu data di Bibelmu. Enggak, mau enggak? Itu data di Al-Quran bisa orang punya istri ketiga, keempat bisa. Kalau di Al-Quran kami itu dibolehkan. Dibolehkan. Daripada berzina dibolehkan poligami, daripada berzina dibolehkan. Kalian kan boleh berzina. Yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali dengan zina. Jadi kalau kalian berzina boleh berpisah, ya. Di Bibelmu. Tugasnya laki-laki di surga itu menikah perawan-perawan istri. Mulai kan. Daripada kau memecahkan pesundal di surgamu. Rahma. Di surgamu pesundal. Ini memang apa? Kamu apa? Kau mulai kan? Kau mulai kulayani kau kalau kau menghujat. Nggak usah kamu. Apa? Di surgamu disiapkan pesundal. Kalau bidadari itu keren, masih suci, cantik jelita. Kalau pesundal di surgamu itu, aduh sudah lebar itu pantatnya itunya, sudah lebar Tugasnya laki-laki masuk surga memecahin. Ya baguslah perawan daripada di surgamu sandal. Lanjut Ustaz. Inilah kalau ajaran itu. Aku kalau boleh lanjut, bener nggak nih dapat waktu? Lanjut. Oke, silakan Sandra. Oke. Nggak ngasih waktu ternyata dia. Langsung pergi. Enggak, saya yang nurunin. Iya maksudnya gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taunya memframing Islam. Secara logika aja kita berpikir ya, perempuan banyak suami. Ya bagaimana dong? Itu kalau orang berpikir, tapi memang akal dimatikan begitulah. Maunya itu kalau Tuhan itu adil harusnya perempuan juga banyak suaminya. Boleh bersuami lebih dari, ya Allah, benar-benar oten. Ditanya Tuhannya kenapa mesti lewat itu ke bumi? Gak ada cara lain. Datanya sudah ada ditetapkan. Mana datanya ditetapkan Tuhan harus turun ke bumi lewat itu?
Terlalu banyak kau framing, kau harus ditampol ya oten-oten. Secara akal aja teman-teman. Kalau banyak suami, aduh ya Allah. Itu sama dengan hewan. Tapi karena mereka botol, itu pertanyaannya.